MU selangkah lagi dapatkan bek Everton. Edin Terzic tinggalkan Borussia Dortmund. Parma dan Torino berburu tanda tangan Jay Itzes. Mbappe absen latihan, virus serang timnas Prancis. PSSI gelar pertemuan dengan SCY. Ada apa? Halo football lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum, dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Real Madrid akhirnya menemukan hari untuk memperkenalkan Kylian Mbappe kepada para penggemar yang rencananya bakal digelar di Santiago Bernabeu. Menurut Football Espanya, pengumumannya akan dilakukan pada 16 Juli, 2 hari setelah final Euro 2024. Ada keraguan apakah Mbappe akan dihadirkan lebih cepat jika Prancis tersingkir dari Euro sebelum final. Tapi Los Blancos kini telah menetapkan tanggalnya. Chelsea langsung melakukan manuver dalam bursa transfer musim panas ini. Terbaru, mereka kini sedang melakukan pembicaraan dengan Crystal Palace mengenai kesepakatan untuk Michael Olise. NY Times melaporkan bahwa Chelsea dapat menghadapi masalah terkait biaya transfer karena Olise memiliki klausul pelepasan senilai 60 juta pounds dalam kesepakatannya dengan Palace. Akan tetapi klausul tersebut hanya dapat diaktifkan oleh klub yang bermain di Liga Champions. Sementara itu, kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Setelah mereka selangkah lagi mengamankan servis wonderkid Everton, Jarrad Braithwaite di bursa transfer musim panas ini. Setan Merah sekarang harus menyetujui harga dengan Everton dan The Toffees menginginkan 70 juta pounds atau 1,4 triliun rupiah untuk berpisah dengan pemain asal Inggris berusia 21 tahun itu. Akan tetapi diperkirakan negosiasi untuk membawa Braithwaite keluar dari Goodison Park akan memakan waktu dan tidak akan berjalan mulus. Masih dari Inggris, West Ham United resmi menyelesaikan transfer pemain sayap berbakat asal Brasil, Luis Guilherme dari Palmeiras. Klub Premier League itu mengonfirmasi kesepakatan tersebut pada hari Kamis 13 Juni, meskipun rincian finansial dari kontrak tersebut tidak diungkapkan secara resmi. Berdasarkan laporan dari media Inggris, biaya transfer Guilherme diperkirakan mencapai sekitar 25 juta euro atau 439 miliar rupiah dengan tambahan biaya lainnya. Roberto De Zerbi dikabarkan akan menjadi pelatih kepala baru Marseille setelah ia meninggalkan Brighton and Hove Albion pada akhir musim. Dipahami bahwa klub asal Prancis itu sebelumnya telah bernegosiasi dengan Sergio Conceição yang meninggalkan Porto pada akhir musim, tetapi tim Ligue 1 tersebut kini memprioritaskan kepindahan De Zerbi dan sedang dalam pembicaraan mengenai kontrak 3 tahun. Sedangkan kabar pelatih di negara lain, Edin Terzic dipastikan tidak lagi menukangi Borussia Dortmund. Pelatih berusia 41 tahun itu meninggalkan Signal Iduna Park atas dasar kesepakatan bersama dengan klub. Padahal kontrak Terzic sedianya masih tersisa 1 tahun lagi. CEO Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke menyayangkan keputusan Terzic, namun klub menghormati keputusan pelatih yang antar Dortmund ke final UCL tersebut. Pesaing Dortmund di Bundesliga Bayer Leverkusen mulai memperkuat skuadnya untuk musim 2024-25. Dia Workself baru saja mendatangkan gelandang Girona Alex Garcia. Leverkusen harus mengeluarkan mahar sekitar 18 juta euro atau 314 miliar rupiah plus bonus 2 juta euro untuk menggait Garcia dari Girona. Setelah menuntaskan tes medis, Kamis 13 Juni waktu setempat, Garcia menandatangani kontrak 5 tahun. Bayern Munich secara resmi memboyong bintang timnas Jepang Hiroki Ito dari klub runners-up Liga Jerman, VfB Stuttgart. Dia Bavarian menjalin kesepakatan dengan Hiroki Ito dengan durasi kontrak selama 4 tahun sampai 30 Juni 2028. Ia menjadi pembelian pertama Bayern di era pelatih kompani. Jurnalis Eropa Fabrizio Romano menyampaikan bahwa Bayern mengeluarkan mahar 30 juta euro untuk mengaktifkan klausul pelepasan minimum sang bek. Dari Jerman terbang ke Spanyol, Kapten Real Madrid Nacho Fernandes dilaporkan menolak kesempatan pindah ke MLS demi reuni dengan Karim Benzema di Al Ittihad. Menurut Fabrizio Romano, bek veteran Nacho yang kontraknya dengan Real Madrid akan habis akhir bulan ini, sedang dalam negosiasi tahap lanjut untuk bergabung dengan tim Liga Pro Saudi Al Ittihad.
Real Madrid telah mencapai kesepakatan dengan bintang muda River Plate berusia 16 tahun, Franco Mastantuono. Mastantuono sebelumnya dikaitkan dengan Barcelona, Manchester United, dan Manchester City. Namun Los Blancos kini tampaknya memegang kendali dengan baik. Menurut Sport, Real Madrid telah mencapai kesepakatan dengan Mastantuono mengenai janji, dan mereka masih harus bernegosiasi dengan River Plate untuk mencapai kesepakatan. Performa menawan yang diperlihatkan bek timnas Indonesia, Jay Ises bersama Venezia di Serie B 2023-24 mengundang minat sejumlah klub. Laman Gol mewartakan klub Serie A Torino dan tim promosi Parma ingin mendatangkan Bang Jay pada bursa transfer musim panas ini. Namun peluang Torino lebih besar dibandingkan Parma, mengingat pelatih Venezia Paolo Vanoli hampir pasti menangani Ettore 2 tahun mulai musim 2024-25. Dari bursa transfer kini beralih ke Euro. Timnas Jerman akan melawan Skotlandia di laga pembuka Euro 2024 Sabtu 15 Juni pukul 2 dini hari WIB. Tekanan besar pasti mengiringi Der Panzer menghadapi laga pembuka Euro 2024. Tapi Julian Nagelsmann sang pelatih yakin Die Mannschaft bisa menang. Ketika saya melihat ke mata para pemain, saya melihat keyakinan dan kepercayaan diri tinggi. Yang mana itu saya inginkan. Kami semua diuntungkan sebagai tuan rumah, kami ingin menang. UEFA selaku badan sepak bola Eropa bakal memberi penghormatan khusus kepada legenda Jerman Franz Beckenbauer yang tutup usia pada Januari 2024 dalam usia 78 tahun. UEFA menempatkan penghormatan ini sebagai bagian dari ucapan pembukaan Euro 2024 yang berlangsung di Allianz Arena mulai Jumat 14 Juni tengah malam WIB nanti. Acara pembukaan ini akan berlangsung sekitar 1 jam sebelum kick-off pertandingan Jerman versus Skotlandia. Kabar buruk menimpa timnas Prancis. Prancis menghadapi gangguan yang tak bisa dianggap enteng menjelang laga pertama grup D melawan Austria di Euro 2024 Minggu 16 Juni. Kapten Kylian Mbappe mengalami cedera lutut sehingga harus menepi dan tidak ikut latihan. Sementara pemain lain terserang virus. Sebagian pemain, diantaranya Kingsley Coman dan Dembele, terkontaminasi virus. Bahkan pelatih Les Blues Didier Deschamps pun sempat kena virus. Akibatnya, para pemain tidak mengikuti latihan, hanya kondisi mereka sudah membaik. Lionel Messi dipastikan tak akan turut serta bermain di Olimpiade 2024. Mega bintang timnas Argentina mengaku bahwa bermain di Olimpiade Paris 2024 akan terlalu berat bagi dirinya. Peraih medali emas Olimpiade Beijing 2008 tersebut bakal fokus ke Copa America 2024 dan klubnya Inter Miami. Artinya, Messi menolak ajakan pelatih timnas Argentina U23 Javier Mascherano yang sebelumnya sempat mewacanakan bakal menarik La Pulga ke Olimpiade. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih timnas Indonesia Sintayong menggelar pertemuan Kamis 13 Juni 2024. King Erick mengabarkan melalui akun Instagramnya bahwa pertemuannya dengan SCY adalah untuk membahas persiapan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini jadi tindak lanjut setelah PSSI dan PT LIB selaku operator Liga 1 melakukan pertemuan. Tujuannya agar kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air tersebut bisa selaras dalam menjalankan programnya. Manchester United dilaporkan telah membuat keputusan terkait masa depan Mason Greenwood sebagai bagian dari tinjauan akhir musim mereka. Tinjauan tersebut yang juga mengkonfirmasi bahwa Erik ten Hag akan terus menjabat sebagai manajer, dipimpin oleh Direktur Olahraga Ineos Sir Dave Brailsford, CEO Olahraga Jean-Claude Blanc, dan Direktur Teknis United Jason Wilcox. Goal melaporkan bahwa MU telah memutuskan Greenwood tidak akan diintegrasikan kembali ke skuad tim senior dan klub malah akan menjualnya. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Ivan Toney belum padam. Dilansir Metro, Setan Merah dilaporkan masih penasaran dengan striker Brentford tersebut. Pasalnya, mereka sangat membutuhkan striker baru di tim mereka. Menurut laporan itu, MU sudah bersiap untuk mengajukan tawaran untuk merekrut Toney di musim panas ini. Brentford diketahui membandrol sang striker di kisaran 60 juta pounds atau setara dengan 1,2 triliun rupiah. Namun, MU ingin mencoba menawar harga tersebut. Dikutip dari Sky Sport, Brighton hampir menyelesaikan kesepakatan untuk menunjuk bos St. Pauli berusia 31 tahun, Fabian Harzler sebagai pelatih baru mereka. Ada kemajuan dalam diskusi mengenai biaya kompensasi untuk Harzler yang akan menjadi manajer permanen termuda dalam sejarah Liga Premier. Brighton siap menawarkan Harzler kontrak 3 tahun untuk menggantikan De Zerbi setelah The Seagulls mendapatkan izin kerja untuk pelatih Jerman itu.
Masih dari Inggris, Fulham diberitakan kembali menolak tawaran terbaru Bayern Munchen untuk Joe Palhinha. Gelandang 28 tahun tersebut merupakan target prioritas di Rotten di bursa transfer musim panas. Diketahui, Fulham menetapkan bandrol senilai 60 juta pounds untuk Palhinha yang tak hanya diminati oleh Bayern, namun juga Barcelona dan MU. Sebelumnya, Bayern mengajukan tawaran senilai 35 juta pounds. Namun, tawaran ini ditolak sebelum raksasa Bundesliga kembali mengajukan tawaran terbaru yang juga dibentahkan oleh Fulham. Tottenham Hotspur telah mengkonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan bersama dengan Tanguy Ndombele terkait pemutusan kontraknya. Sang gelandang kini bebas untuk mencari klub baru menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Ndombele meninggalkan Tottenham setelah mencatatkan 91 penampilan untuk mereka di semua kompetisi, menyumbangkan 10 gol dan 9 assist. Bek Tottenham japet tangannya diincar klub-klub Italia. Setelah sebelumnya dikaitkan dengan Milan, Inter, dan Atalanta, bek Tottenham japet tangannya dilaporkan sedang dalam pembicaraan dengan tim Serie A yang baru promosi, yakni Parma. Dia akan berstatus bebas transfer karena kontraknya dengan Tottenham akan berakhir pada 30 Juni. Menurut Sky Sport Italia, perwakilan tangannya sempat bertemu dengan direksi Parma, namun dia tidak dianggap sebagai prioritas mereka. Pelatih baru Barcelona, Hansi Flick, sedang mempertimbangkan Joshua Kimmich sebagai rekrutan potensial untuk Barcelona. Namun, pergerakan Barcelona tergantung kondisi keuangan klub yang masih bermasalah. Menurut laporan Football Espana, Flick berharap Kimmich bergabung dengan Barcelona secara gratis pada 2025. Dengan begitu, Blaugrana tidak perlu membayar biaya transfer. Meskipun strategi ini tidak disambut baik oleh Bayern, keputusan akan ditentukan oleh Kimmich. Bek Real Madrid, Dani Carvajal sangat terkesan dengan bakat pemain muda Barcelona, Lamine Yamal. Namun, Carvajal sempat menarik telinganya untuk bantu bertahan. Hal ini terjadi ketika keduanya bermain di timnas Spanyol. Carvajal bek kanan, Yamal bermain di sayap kiri. Lamine Yamal, pemain bagus, tapi terkadang saya harus menarik telinganya untuk membantu saya bertahan. Dia adalah talenta yang murni. Mega bintang sepak bola Prancis, Kylian Mbappe membidik titel juara Euro 2024. Mbappe mengusung ambisi melengkapi gelar juaranya di level internasional. Aku sudah memenangi Piala Dunia, aku sudah juara Nation League. Piala Eropa cuma yang kurang buatku dengan tim nasional setelah segala yang sudah kulakukan dengan tim nasional. Selain itu, dengan memenangi Euro 2024, Mbappe juga berharap dapat menyabet gelar Ballon d'Or di akhir tahun mendatang.